Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah li talabil ilmi wal hidayah wal barakah wa li talabi barakati syahri Ramadan ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrut taubah. Alladzi qala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, shaimin shaimat, mustami'in mustamingat, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ungkapkan dengan hati yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Engkau yang telah mencukupi semua kebutuhan kami, termasuk kebutuhan tetapnya iman, Islam dan ihsan, sehingga di bulan yang Engkau muliakan ini, di hari yang ke-11 puasa Ramadan tahun ini, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan 10 hari yang kedua ini di bulan yang Engkau muliakan ini, kami mampu untuk menjemput maghfirah-Mu. Kami diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menikmati sajian ampunan-Mu. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rahmat dan salam Allah semoga tetap surah limpahkan kepada pemimpin agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan keluarga besar kita, keluarga besar Masjid Baitur Rahim dan semua warga di sini dan semuanya akan senantiasa mendapatkan sangitun fiddin, bahagia di dalam agamanya, sangitun fid dunya, bahagia di dalam dunia, wasangitun fil akhirah, dan bahagia di dalam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat atas dosa-dosa yang dia lakukan,
andaikan taubatnya nasuha, taubatnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya seperti buih di lautan, walaupun dosanya seperti gunung yang menjulang tinggi, berat, banyak dosa yang telah dilakukan, asalkan dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus, yang bersih, yang murni, dan istiqomah menjaga taubatnya itu, maka akan diampuni dosanya. Dan seperti halnya orang yang tidak berdosa. Maka pada kesempatan yang mulia ini, termasuk Ayyamul Maghfirah, hari-hari yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbanyak dan istighfar. Paling tidak, Allahumma innaka ngafun tuhibbul ngaffa fa'fu anni ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ngafun, zat yang pemberi maaf, zat yang memberikan ampunan atas dosa kesalahan kami. Tuhibbul ngafwa, engkau senang memberikan ampunan. Allah senang memberikan ampunan. Kula jenengan seneng boten aweh pangapura? Remen boten aweh pangapura? Niku tuhibbul ngafwa, panjenengan ya Allah senang memberikan ampunan. Fa'fu anni, ampunilah dosa kami, dosa saya, maksiat saya, ampunilah ya Allah. Taubat, 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 kembali. Taubat itu maknanya ar-ruju', kembali. Kembali fitrahnya manusia yang tanpa dosa dan maksiat. Setelah melaksanakan perjalanan hidup bergelimang dengan noda dan dosa, sadar bahwa dosa itu akan membinasakan, kembali, rujuk itu kembali ke jalan yang telah Allah dan Rasul-Nya tunjukkan, kembali. Taubat, taubat itu wajib mboten? Taubat niku wajib napa mboten? At-taubatu amrun wajibun ngala kulli mukminin. Taubat niku wajib, hukume wajib tumrape saben tiyang iman. Dia merasa beriman, wajib untuk taubat atas semua perbuatan dosa-dosanya. Wajib age-age secepatnya atau ditunda? Age-age nggih. Segera kembali. Kalau sudah merasa sadar perjalanannya tersesat. Sudah tersesat 1 kilo bablasaken, ya malah tambah jauh tersesatnya. Setelah tahu tersesat, kembali. Ini, maka kembali dari perbuatan dosa ke perbuatan taat atau taubat itu adalah hukumnya wajib. Wajibnya alal faur, segera mungkin, secepat mungkin. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Segera kembali dari perbuatan dosa ke taat itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Kapan waktunya? Kapan saatnya?
Taubat itu fi kulli hal, di setiap keadaan. Keadaan apa saja harus cepat kembali. Umpama sedang bekerja, kok dia sadar atas kecurangannya, sadar, cepat kembali. Dan min kulli dzambin, dan setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, kalau sadar dia berbuat dosa, cepat kembali. Dosa kecil pun kalau sering dilakukan itu akan menjadi dosa besar. Dosa kecil pun kalau melaksanakannya karena meremehkan dosa akan menjadi besar karena meremehkannya. Dosa kalau dilaksanakan di bulan-bulan yang tidak dimuliakan, terbiasa peningkatannya. Tapi kalau dosa itu dilaksanakan di bulan yang dimuliakan termasuk Ramadan, atau di tempat yang dimuliakan termasuk di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, maka kelipatan siksanya, kelipatan dosanya akan berlipat. Ini, maka taubat di setiap keadaan dan semua dosa, dan kita sadar bahwa syarak agama telah mengajari kita bahwa innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang, cinta, sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat malah disayang Allah, dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah derajatnya naik. Dan mereka, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, akan bisa naik derajatnya menjadi kekasih Allah. Taubat yang nasuha, taubat yang istiqomah, berhenti untuk tidak akan kembali. Dilepas semua maksiat dan dosa, diganti dengan ketaatan, istiqomah, sampai lepasnya nyawa dari raganya. Jadi Allah mencintai orang yang bertaubat. Wat taubatu min asbabil falah fid dunya wal akhirah. Dan taubat itu adalah menjadikan satu di antara beberapa sebab manusia itu bahagia. Baik bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Taubat menjadi kunci kebahagiaan dunia, kunci kebahagiaan akhirat. Wa annallaha yaqbalut taubata min ngibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dari hambanya yang berbuat dosa, hambanya yang melampaui batas di dalam berbuat dosa, dosa yang besar, yang banyak, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang berbuat dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya kita semua bersemangat akan bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan taubat ini, terlebih di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Pintu taubatnya Allah, ampunannya Allah terbuka lebar. Isi di setiap hembusan tarikan nafas kita, di setiap kedipan mata kita, di setiap gerak fisik kita, gerak hati kita, gerak pikiran kita, dan semuanya isi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
isi dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid disenandungkan di setiap saat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Mari bersama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Isi hatinya, akalnya, hati dan akal terisi dengan kalimat tauhid. Tiada Tuhan selain Allah. Nabiullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Isi kalimat tauhid fi kulli lamhah, di setiap kedipan mata, wa nafasin, dan setiap hembusan nafas diisi kalimat tauhid tersebut. Hal ini kami dapatkan ijazah dari Al-Mukarram Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Dr. Nur Iskandar Al-Barsani MA, pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah guru kula. Piyambakipun angsal ijazah saking Syekh Maliki. Mula saking menika saged pun lampahi bakda salat ngaten sae. Amargi niki nanemaken tauhid akidah ke dalam hati sirrinya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita isi 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar. Tapi di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, mestinya tidak bisa masuk. Kados dengan kula badhe ndaftaraken putra-putri ini teng madrasah, teng sekolah, syaratnya kedah lengkap. Syaratnya harus dilengkapi dulu. Setelah syarat itu lengkap, maka bisa mendaftar masuk ke madrasah, ke sekolahan.
Nah ini syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat taubat nasuha diantaranya adalah an-nadam ala fi'lil maksiyah, merasa menyesal, bahasa Jawanya getun, merasa menyesal atas perbuatan maksiatnya, atas perbuatan dosanya. Ketika istighfar, berlinang air matanya karena hati bisa melihat akan dosa, akan maksiat yang telah dilakukannya. Linangan air mata karena taubat atas segala kesalahan dan dosanya bisa menjadi sebab penghapus api neraka. Teringat semuanya. Karena doanya tidak hanya fisutur, di dalam lisan saja, tapi fisutur, masuk ke dalam hatinya. Merasa menyesal atas semua perbuatan dosa yang dilakukannya. Karena merasa penyesalannya itu hingga dia yahzun ala fi'liha, sedih atas dosa yang telah dilakukannya. Andaikan telah berbuat zina, sedih akan dosa zinanya. Betapa berat siksanya orang yang dirajam, betapa berat siksanya orang yang diikat, dilepas bajunya, dilempari batu kotoran sampai meninggal dunia. Betapa berat akan siksa itu. Merasa menyesal kalau tidak dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan bagaimana nasibnya? Merasa sedih hal yang demikian itu. Andaikan telah menzalimi orang sesama, maka sedih karena orang yang kita zalimi sudah meninggal dunia. Sudah sulit untuk bisa dihubungi. Keluarganya sudah tidak ada yang kita kenal. Sulit untuk bisa melunasi, minta maaf atas kezaliman yang pernah dilakukan itu. Sedih, merasa sedih atas apa yang telah dilakukan. Dan wa yatamanna law lam yaf'alha, kenangan kalau tidak bisa melaksanakan itu, bagaimana? Bagaimana? Ujung-ujungnya rahmatnya Allah, ujung-ujungnya mengharapkan ampunan Allah, ujung-ujungnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama, merasa menyesal. Yang kedua, dia berupaya menjauhi maksiat fauron, secepatnya menjauhi dosa itu, secepatnya menjauhi maksiat itu, karena merasakan bahwa maksiat dosa yang dilakukan akan membinasakan. Seperti sudah pernah terkapar minum racun, menjadikan sakit, dagingnya hilang, tinggal tulang dan kulit, tidak bisa kemana-mana, berbaring di atas ranjang selama tahunan, merasa dosa, menyesal atas perbuatan yang ceroboh itu karena dia telah meminum racun yang ganas. Setelah dia sembuh, maka dia hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan minuman, jangan sampai racun kok diminum. Dosa itu seperti samun muhlikun, seperti racun yang membinasakan, seperti bisa yang bisa membunuhnya. Dosa yang dilakukan akan bisa menghancurkan fisiknya, menghancurkan keluarganya, menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Karena sadar bahwa dosa itu akan membinasakan, maka dia kalau melihat racun, melihat dosa, menjauhi sejauh-jauhnya, bahkan tidak akan pernah ingin melihat, tidak akan pernah ingin mendekat, apalagi melaksanakan dosa tersebut. Fauron, segera menjauhinya.
termasuk juga dosa terkait dengan hukukullah, hak-hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa meninggalkan sholat wajib, dosa meninggalkan puasa Ramadan, dosa meninggalkan nazar, dan dosa-dosa yang lain. Apabila telah berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, segera untuk minta ampun, segera untuk dilunasi. Karena apa? Hutang pada Allah, tanggungan kepada Allah, laqad haqqo ayyu'addiya, hendaknya segera untuk dilunasi. Dia merasa menyesal dan meninggalkan segera apabila dia mempunyai dosa-dosa dengan hukukul adami, hak-hak anak Adam, pernah menzalimi, membuat fitnah, membuat celaka, maka segera dia mencari yang bersangkutan. Kalau masih hidup, lunasi kewajibannya, haknya ditunaikan, minta maaf, minta halalnya. Kalau toh berkaitan dengan harta, segera untuk dilunasi. Kalau terkait dengan sikap perbuatannya yang menzaliminya, segera minta maaf. Hak-hak kepada anak Adam segera untuk diselesaikan. Terkait dengan dosa kepada anak Adam, maka tiada lain jalannya adalah minta halalnya. Ini segera untuk meninggalkannya, meninggalkan dosa tersebut dan menyelesaikannya. Syarat yang kedua. Yang ketiga, al-ghazbu ala Allah ya'ud ila ini, dia merasa punya ngazam. Ngazam itu cita-cita, harapan, impian, keinginan. Ngazam untuk apa? Untuk tidak kembali ila tilkal maksiyah mustaqbilan. Ngazam cita-cita untuk tidak akan kembali ke dalam dosa tersebut, maksiat tersebut, mustaqbilan, dengan hati, dengan sikap yang benar-benar menghadap kepada urusan yang hak tersebut. Pokoknya perjuangan saya dalam hidup ini menghadapkan hati saya, akal saya, fisik saya, cita-cita saya kepada yang hak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salat saya, wa nusuki dan ibadah saya, wa mamati dan hidup saya, dan mati saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan hidup saya, wa mamati dan mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ini namanya Islam. Islam itu ketundukan. Islam itu penyerahan secara totalitas, zahirnya, batinnya, semua total masuk ke dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak hanya masuk hanya lewat gerakan sholat saja, tidak hanya masuk lewat hafalan doa, lewat lisannya saja, tidak hanya masuk dalam pemahaman lewat akalnya saja, tapi semuanya masuk
ke dalam Islam kafah semuanya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara totalitas. Ya syariatnya, ya thariqahnya, ya hakikatnya, ya ma'rifatnya. Ibarat kita semuanya mengetahui kelapa, itu tahu pohonnya, tahu kelapanya. Kelapa nek tasih enom namine napa? Degan, beluluk, mandan tua sidik ijo, semu-semu mandan coklat, berarti kelapa tua, nggih? Disengget, didarah, kelapane neng njuk dhuwur ana apane? Tepese. Nang njrone ana apane? Bathoke. Njrone amene wonten apane? Krambile. Ngelebete ambale wonten apane? Banyune. Apal paham, tidak hanya paham serabutnya, tidak hanya paham napa tengkoraknya kelapa, tidak hanya paham airnya, isinya, tapi paham serabut fungsinya bisa dijadikan sapu, keset, dan seterusnya. Tempurungnya bisa dijadikan irus, dan seterusnya. Kelapanya bisa diperas santannya, dan santan itu bisa untuk masak. Airnya bisa disajikan untuk berbuka puasa. Ini fungsinya tahu. Ketika tahu serabut itu dari kelapa, ketika tahu tempurung itu dari kelapa, ketika tahu santan itu dari kelapa, pasti dia tahu kalau minyak itu juga ada yang dari kelapa. Saat melihat minyak, dia terfikir itu kelapa. Saat melihat santan, dia tahu paham kalau itu santan kelapa. Ini pemahaman yang menyeluruh, integrated. Demikian pula kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui agama lewat hafalan surat-surat pendeknya, mengetahui agama lewat pemikiran prinsip hidupnya, mengetahui agama lewat uswah keteladanannya. Ada Qur'annya, ada hadisnya, ada akidahnya, ada akhlaknya, dan semakin banyak komponen-komponen pelengkap agama itu sempurna, maka agamanya akan semakin sempurna. Dan ujung-ujungnya adalah ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah perangai akhlak yang baik, agama. Maka di dalam kondisi saat sekarang ini, kita semuanya untuk berperan yang ramah toleran di dalam beragama, di dalam bermasyarakat. Ada konsep yang diangkat, kita bersama-sama moderasi beragama. Moderasi beragama itu dia beragama tapi ramah, tidak keras. Dia beragama itu tidak selalu menyalahkan, menjustifikasi orang, dia kafir, dia sesat, tidak, tapi ramah di dalam beragama. Orang yang bermoderasi dalam beragama, dia senantiasa berilmu dan berakhlak. Tidak hanya berilmu tapi tanpa akhlak, tidak hanya berakhlak tapi tanpa ilmu. Kedua-duanya berilmu dan berakhlak. Maka semangat kita untuk menuntut ilmu kita tingkatkan, terlebih di bulan Ramadan ini. Semangat kita untuk berakhlakul karimah kita tingkatkan. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak, yang berakhlak dan berilmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan
Ramadan kita selamat. Allahumma asallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna wa ja'alhu mutaqabbala. Allahumma asallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna wa ja'alhu mutaqabbala. Allahumma asallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna wa ja'alhu mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.